Kali ini, kami tim Indonesiaku berangkat menuju salah satu titik terujung yang berada di Sulawesi Barat. Jalan yang kami lalui banyak berliku dan beberapa kali bersisian dengan jurang. Ini karena letak Kecamatan Pana berada di daerah dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan air laut. Usai melintasi jalan tanjakan dan berkelok selama 2 jam, kini kami dihadapkan dengan jalan tanah yang telah dikeraskan. Namun kini, kondisi jalan sepertinya telah berubah 180 derajat. Dari nyaman menjadi kubangan. Jalan ini adalah satu-satunya akses warga untuk beraktivitas keluar masuk desa. Sungguh tidak nyaman. Belum lagi di mobil yang tak begitu luas ini, kami harus berbagi ruang dengan barang-barang bawaan kami dan warga. Tak lama kemudian, kami berpapasan dengan warga yang baru turun dari Kecamatan Pana. Ternyata, mereka adalah warga Polewali Mandar yang membeli sejumlah kebutuhan pokok dari Pasar Pana yang buka pada hari ini. Melihat barang belanjaan dalam jumlah yang begitu banyak, tentu membuat beban mobil semakin berat. Apa jadinya jika mobil mereka tiba-tiba rusak? Woi, tinggal di jalan. Tinggal di jalan? Pernah nginep di jalan? Biasa. Iya. Biasa nginep? Seseringan. Kalau hujan lagi, ada longsor ya kita nginap lagi di jalanan. Nginep di jalan berapa hari pernah paling lama? Ya biasa 1 hari 1 malam. Kalau rusak lagi mobil begini ya nginap lagi 1 hari 1 malam. Mari. Meski keadaan seperti ini sering rusak, namun inilah satu-satunya angkutan umum yang ada di Kabupaten Mamasa, terutama yang berada di pelosok. Bagi warga, menggunakan kendaraan lain pun tak juga lebih baik. Kendaraan hardtop dengan gardan ganda tetap menjadi andalan meski tak nyaman sama sekali saat duduk di atasnya. Setengah jam berlalu, tiba-tiba kendaraan kami mengalami masalah. Ban mobil kami pecah. Jadi untuk kesekian kalinya ada kendala yang harus kita hadapi sepanjang perjalanan. Tadi sempat mengalami remnya, itu agak sedikit lengket. Sekarang bannya yang tadi sempat kita bawa langsung dipakai karena ban utamanya pecah di tengah perjalanan. Tapi bisa ditambal nggak kira-kira yang ini? Tidak bisa dibalik. Nampaknya, ban mobil kami tertancap batu tajam di jalan yang kami lintasi. Beruntung, sebelum berangkat, sang supir membawa ban cadangan. Namun, ini berarti kami tak lagi mempunyai ban cadangan. Semoga setelah ini kendaraan tak lagi mengalami kendala. Perbaikan selesai. Sang sopir bergegas memacu mobil mengingat hari semakin gelap. Ia khawatir jika mobil kembali mengalami masalah pada malam hari, maka perbaikan akan lebih sulit untuk dilakukan. Semakin lama, jalan yang kami lalui semakin terjal. Jalanan berbatu sungguh menyulitkan kami. Sungguh melelahkan menahan badan dari guncangan selama berjam-jam seperti ini. Warga setempat nampak sudah terbiasa dengan keadaan ini. Semakin mendekat ke tujuan, kondisi jalan tak semakin baik. Dan benar saja, mobil kami tersangkut di tengah kubangan.
Air bekas hujan beberapa hari belakangan membuat lumpur menjadi semakin licin. Kami harus turun untuk membantu mendorong mobil ini agar dapat melintas. Akhirnya, mobil kami dapat melintas. Tak lama kemudian, jalan yang kami lintasi seperti amblas hampir 2 meter. Lagi-lagi, hardtop ini tak mampu melaju. Kami pun harus kembali turun. Mobil menggerung dengan hebatnya. Cipratan lumpur di jalan juga membasahi kami. Dengan sekuat tenaga, kami bersama-sama berupaya mendorong mobil, namun tetap tak bergerak. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mobil mampu menanjak. Sang supir menuturkan, apabila penumpang kendaraan hardtop ini kurang dari 3 orang, maka ia tidak akan berangkat. Kondisi jalan yang rusak berat dan berada di antara hutan belantara tentu akan berisiko jika jumlah mereka kurang dari 3. Hari berangsur senja dan cahaya matahari makin gelap. Dan sempurna sudah ujian perjalanan kami. Hujan pun turun. Kami bergegas mengambil terpal untuk menutup mobil agar kami dan barang bawaan tidak basah oleh air hujan. Sungguh tidak nyaman berada dalam mobil ketika hujan. Kondisi seketika pengap karena tak ada udara yang masuk ke dalam mobil. Jalanan yang ada di sekeliling pun tak terlihat. Harapan untuk sampai sebelum matahari terbenam nampaknya tak akan terwujud. Jalan yang semakin licin akibat hujan memaksa pengendara memacu kendaraannya dengan kecepatan rendah. Dan tepat pukul 7 malam, akhirnya kami tiba ke tujuan kami, Kecamatan Panah. Akhirnya sampai juga ke Kecamatan Panah setelah hampir 11 jam perjalanan. Tadi target awal hanya sekitar 5 jam, tapi karena kondisi jalan habis terkena hujan, bahkan di tengah jalan juga sempat kehujanan, butuh waktu lebih banyak untuk sampai ke sini. Sekarang mau turunin barang dulu, terutama motor yang tadi di bawah. Itu cukup berat. Perjalanan tim Indonesiaku berlanjut menuju Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Di antara hijaunya pegunungan Tokala, tinggal salah satu suku tertua di Indonesia, suku Wana. Tinggal di tengah kawasan kaki pegunungan Tokala dan jauh dari pusat pemerintahan, membuat sejumlah kebutuhan dasar menjadi barang mahal yang nyaris tak mereka dapatkan. Mulai dari akses pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan. Pemirsa, saat ini kami tim Indonesiaku tengah dalam perjalanan menuju ke Dusun Ratobahe. Tidak ada transportasi apapun yang bisa kami gunakan, baik itu kendaraan bermotor ataupun perahu, sehingga hanya berjalan kakilah satu-satunya cara untuk keluar masuk di Dusun Ratobahe ini. Saat ini pukul 11 siang waktu setempat. Jika lancar, kami akan sampai dalam waktu 4 jam dengan berjalan kaki. Kira-kira pukul 3 sore, estimasinya kami akan tiba. Tetap ikuti kami dalam Indonesiaku sore ini. Bagi warga, melintas sungai memang menjadi satu-satunya cara untuk keluar masuk dusun. Tidak hanya warga, hewan ternak pun dibawa melintasi derasnya aliran sungai Salato. Saat ini, aliran sungai Salato sedang naik tinggi. Biasanya, lebar sungai hanya sekitar 20 meter saja. Tapi saat ini mencapai 50 meter. Satu persatu kami turun ke dalam air. Aliran air di bawah amat kuat menerjang. Belum lagi bebatuan besar yang menjadi pijakan begitu licin. Sekitar 10 menit lamanya, kami semua baru mampu melintasi sungai. Kabar dari kepala dusun, di depan masih ada lebih dari 5 sungai dengan arus lebih deras yang akan kami hadapi. Pakaian, celana, dan sepatu yang basah
membuat langkah menjadi semakin berat menapaki pegunungan Tokala. Tak lama kemudian, kami melintasi satu dusun terdekat dengan desa induk. Warga biasa menyebutnya sebagai Dusun Empat. Namun, kami tidak beristirahat di sini. Kaki kami terus melangkah menapaki jalur setapak di kawasan pegunungan Tokala. 1 jam melaju, kami dihadapkan dengan sungai Kalombatua. Sungai kedua ini adalah anak sungai Salato. Terdapat banyak batuan besar yang menjadi pijakan kami. Tak hanya sungai yang kami hadapi, tapi juga jalur naik dan turun dengan kemiringan 45 derajat. Langkah kaki kami kembali menapak aliran deras sungai Salato. Ini adalah aliran sungai ketiga yang kami lintasi. Tenaga kami mulai terkuras. 2 jam berjalan kaki tanpa henti membuat langkah sedikit melambat. Di ujung sungai, terlihat warga yang tengah membawa hasil bumi mengikuti aliran sungai dan 2 lainnya berjalan kaki. Kapan jalan dari sananya? Kemarin atau pagi tadi? Kemarin Nginep di mana? di Patuja. Nginep di Patuja. Jadi nggak langsung sampai sini? Nggak bisa. Biasa berapa hari sampai dari dusun Bapak ke 2 hari. lokasi? 2 hari. 2 hari. Ternyata mereka adalah warga dari desa sebelah yang kebetulan melintas di jalur kami. Derasnya aliran sungai membuat mereka nampak berhati-hati. Kayu manis yang hendak mereka jual diapungkan mengikuti aliran sungai di bagian yang agak tenang. Selanjutnya, kayu manis kembali digotong. Sungai keempat ada di depan kami. Ini adalah sungai kecil, yakni sungai Ue Velera. Kami harus agak setengah berlari di dalam air karena arusnya begitu kuat menerjang kaki. Ini nggak ada jalur lain, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada jalur lain. Hanya ini saja? Iya, hanya ini. Kali ini, kami melalui jalur yang menanjak. Nafas kami mulai tersengal, sebab dusun tujuan kami, Dusun Ratobae, berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Pemirsa, awalnya tadi berpikir perjalanan bisa sampai sekitar jam 3 sore. Ini sekarang udah jam 4, tapi kami baru setengah perjalanan lebih sedikit. Dan ini memang sangat amat tidak mudah untuk ngelewatin jalur sehari-harinya warga. Setelah ngelewatin sungai, sungai lagi. Ini jalanan menanjak nih karena kita masuk ke dataran tinggi. Kami kembali mempercepat langkah kaki, mengingat bahwa malam sudah mulai menjelang. Kali ini, aliran sungai Fuagunto yang harus kami lintasi. Sungguh, arus sungai terasa begitu dahsyat. Kaki begitu berat untuk melaju lurus ke seberang sungai. Memang, untuk mencapai Ratobae, inilah satu-satunya jalan yang dimiliki warga. Matahari akhirnya terbenam di ufuk barat. Namun kami masih belum tiba di Dusun Ratobae. Rencana awal perjalanan 4 jam tidak dapat kami penuhi. Di tengah gelapnya malam, kami kembali melintas aliran sungai Salato yang terakhir. Jadi pemirsa Indonesiaku, saat ini pukul setengah 7 malam waktu setempat. Jadi kami kurang lebih sudah berjalan kaki hampir 8 jam, barulah tiba di Dusun Ratobae. Sekarang kami mau istirahat sebentar, baru nanti kita lanjut lagi. Misi, Pak. Mari. Perjuangan yang nggak sia-sia, naik ke atas, terus kena antuk dan panik. Jatuh ya risikonya warga yang ada di sini.
Hampir 900 orang dari 1.700 kepala keluarga di Desa Caringin mencari nafkah sebagai pencari madu. Odeng dalam bahasa setempat berarti lebah liar. Sehingga untuk mendapatkannya, para pencari madu harus memasuki ke dalam lebatnya hutan. Jadi Mirsa, saat ini saya masih di tengah-tengah perjalanan, mau ikut beberapa warga aktivitas mereka mencari madu. Tapi cuacanya lagi kurang bagus nih, kabut turun, mendung, tadi malah sempat gerimis. Tapi biarpun cuacanya kayak gini, bahkan turun hujan sekalipun, warga tetap beraktivitas, tetap nyari madu. Karena kata mereka, mau hujan pun madunya tetap banyak. Kita lihat nanti seperti apa. Kondisi cuaca yang tak bersahabat membuat pencarian madu kali ini terasa berat. Sudah lebih dari 2 jam kami berjalan kaki, namun seperti tak sampai-sampai. Bareng Pak, tinggalan saya. 4 jam perjalanan yang menguras tenaga, tibalah kami di tempat madu hutan berada. Posisinya tepat berada di atas kepala kami. Sabut kelapa mulai dibakar untuk mengusir lebah-lebah penyerang. Tinggi pohon yang mencapai 90 meter membuat para pencari madu ini harus membawa naik sabut kelapa penghasil asap ini. Tak lupa, Damin memakai jaring untuk melindungi muka dari sengatan lebah. Ya, ini karena madu yang akan diambil berasal dari sarang lebah liar yang teramat ganas. Dan inilah saatnya mengambil madu. Damin sama sekali tidak menggunakan pengaman tambahan. Ia hanya memanfaatkan akar liar di pohon untuk naik sampai ke bagian paling atas. Selangkah demi selangkah, Damin memijakkan kaki di bagian batang kayu yang tidak licin. Setelah nyari sampai ke bagian tertinggi pohon, Damin membakar serabut kelapa yang dibawanya untuk mengusir odeng. Dan ia pun kembali naik. Jika biasanya sarang madu dijatuhkan ke tanah, Damin memilih untuk mengambilnya dari atas. Pilihan ini memiliki konsekuensi bahwa Damin harus siap diserang lebah yang marah di ketinggian 90 meter. Ketika sarang lebah tengah diasapi, itulah saat lebah-lebah siap menyerang. Entah berapa ratus atau ribuan lebah yang mengerubungi Damin. Beberapa bagian tubuhnya pun tak luput dari sengatan. Usai mengambil madu, ia bergegas turun. Inilah saat paling berbahaya bagi siapapun yang mengambil madu dari ketinggian. Sebab odeng yang terkenal amat ganas ini akan menyerang tak henti-henti. Ternyata pelindung kepala dan asap yang dipakai tak sepenuhnya ampuh menangkal lebah. Kami berupaya mengeluarkan jarum penyengat yang menempel di dahi dan tangan. Gak kebayang kalau lagi di atas, lagi entah naik ataupun lagi ngambil terus kena antuk dan panik. Jatuh ya resikonya warga yang ada di sini. Makanya diperlukan ketenangan. Tenang, pelan-pelan. Ini aja udah kena berapa tadi? Ada 5 tadi kan. Damin dan kawan-kawan sudah sangat mempersiapkan diri. Mereka membawa cairan untuk mencegah racun lebah dari racikan daun-daunan untuk disemprotkan ke bagian tubuh yang tersengat lebah hutan. Saya coba dulu. Ini aja. Gimana ya? Iya, digigit aja. Sama ininya sasarannya. Itu masalah. Luar biasa nih, mantap loh. Ini perjuangan yang gak sia-sia, naik ke atas. Itu resikonya luar biasa tinggi, menantang maut. Dan hasil seperti ini memang luar biasa. Bagi para pencari madu, cuaca menjadi kendala mereka untuk masuk ke dalam hutan dan berburu madu. Warga Desa Caringin pun
akhirnya mencoba membudidayakan lebah hutan. Di kotak-kotak kayu inilah lebah akan berkumpul dan menghasilkan madu. Yang membedakan dari mencari langsung di hutan adalah durasi untuk mengumpulkan madunya. Satu kotak ini baru bisa menghasilkan 1 botol madu dengan jangka waktu 1-2 bulan. Jauh lebih lama dibandingkan madu liar yang bisa setiap hari diambil. Hari ini, ada 1 kotak lebah yang siap untuk dipanen. Tanpa pengamanan ataupun pengasapan, Badri langsung mengambil madu di tengah kerumunan lebah. Memang, lebah yang berada di dalam kotak budidaya ini tidak terlalu agresif jika dibanding lebah hutan. Usai dipanen, madu ini akan diperas dan disaring sebelum dijual ke dalam kemasan botol. Selama 30 tahun mencari madu, saat-saat ini merupakan masa yang sulit bagi para penjual madu di Desa Caringin. Sebab harga madu kini tak bisa dipatok terlalu tinggi. Di sekitar desa mereka, madu murni dijual dengan harga 80-100 ribu rupiah per botolnya. Apabila dijual dengan harga tertinggi, maka butuh waktu lebih lama agar semua madu bisa habis terjual. Sementara, kebutuhan hidup tak bisa menunggu, mendesak mereka setiap hari. Pak, ini kan banyak nih botolan. Ini mau dijual kemana rencana? Ini disimpan di warung aja yang terdekat. Kalau ke akses ke kota itu jauh kan, dengan ongkos yang mahal gitu. Jauh. Jadi jual dekat-dekat sini? Ya, di warung. Ternyata hasil jerih payah warga tak bisa langsung dirasakan. Bayar naon? Ya, badan nitip madu. Memang badan nitip mah. Tapi ke bila mana tosep atosna gitu. Karena baru dibayar. Mah. Kios? Kios ya. Ya. Mangari kios mah gitu. Warga yang berobat di sini jadwalnya puskesmas itu 1 tahun 2 kali ya Pak ya? Iya. Gunung Tokala dipandang sebagai tempat keramat bagi orang Wana. Karena mereka meyakini bahwa setelah meninggal dunia, di sanalah roh-roh mereka akan bersemayam menjadi leluhur bagi generasi berikutnya. Alasan lain suku Wana untuk bertahan di kawasan kaki Gunung Tokala adalah alasan ekonomi. Suku Wana begitu menggantungkan hidup pada hasil alam yang ada. Saat kondisi paceklik seperti sekarang, warga hanya berharap pada sisa hasil panen beras pada awal tahun ini. Sebab bantuan beras nyaris tidak pernah mereka dapatkan. Suku Tauta'a Wana tinggal dalam rumah yang berdiri di atas tiang kayu dengan ketinggian kira-kira 1 meter. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar hewan liar tidak masuk ke dalam rumah. Jadi pemirsa Indonesiaku, warga yang tinggal di Dusun Ratobae ini, suku Wana, memang satu rumah itu rata-rata dihuni 2-3 keluarga. Ini salah satunya ada 3 kepala keluarga di sini yang tinggal sekitar 20 orang. Ini belum termasuk yang nantinya pulang dari ladang. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rumah ini yang tidak terlalu luas dihuni oleh banyak sekali keluarga dan juga ini tidak ada sekat. Tempat makannya di sini, istirahat di sini, tempat masak juga di rumah ini. Dusun Ratobae dihuni oleh 150 warga yang hampir setengahnya adalah anak-anak. Tidak ada susu
apalagi makanan yang bernutrisi. Hanya nasi dan sayur untuk makan kali ini. Bagian alas rumah terbuat dari rotan. Yang menjadi perhatian adalah begitu padatnya rumah dan ketiadaan sekat. Kondisi seperti ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan penyakit untuk menular dengan cepat. Salah satu penyakit yang mudah menular adalah penyakit kulit. Sebagian warga di rumah Mama Wesi tengah mengidap penyakit kulit. Bagian leher atau dekat ketiak tumbuh bisul dengan luka nanah. Ukuran luka cukup besar yang amat menyakitkan bila tersentuh. Masyarakat Tau Ta'awana dalam menyembuhkan penyakit masih menggunakan dukun yang disebut Kavalia, di mana sebagian lain menyebut mereka Tawalia. Ritual penyembuhan penyakit disebut Memago atau Motaro yang berarti tarian memanggil arwah nenek moyang. Penyembuhan dilakukan dengan cara orang yang sakit duduk atau dibaringkan di dekat Kavalia. Lalu Kavalia akan membaca mantra diiringi dengan tabuhan. Dalam tampah tersedia sirih, pinang, tembakau, telur, sarung, dan kain putih yang akan digunakan dalam ritual. Tangan yang menengadah ke langit berarti memanggil leluhur nenek moyang mereka yang tinggal di Gunung Tokala. Gong dan bunyi-bunyian menjadi hal yang wajib ada pada ritual Motaro. Sebab lewat tarian dan bunyi gonglah mereka memanggil arwah agar masuk ke dalam tubuh sang Kavalia. Usai ritual dilakukan, Kavalia akan membasuh orang yang sakit dengan seutas kain putih. Apabila dalam waktu dekat penyakit belum sembuh, maka ritual akan dilakukan berulang-ulang. Aku baru main, tiduran tuh, berdua. Masain. Ayo ngambil siapa, minum syukuran, aku siapa ya. Saya menangin kanan, ibu mencari kanan, mencoponan marah. Ada yang sembuh, ada juga yang tak mengalami perubahan apa-apa, seperti Mama Wesi. Jadi pemirsa, kalau warga yang berobat di sini jadwalnya puskesmas itu 1 tahun 2 kali ya Pak ya? Iya. 1 tahun 2 kali, tapi hingga menjelang akhir tahun ini belum pernah naik sama sekali. Langsung istirahat ya, Mama yang setelah diobati ya.